Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah dalam diri Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi, ajari kami sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di antara kita yang pernah minta tolong? Tentu masing-masing dari kita ketika mengalami sebuah kesulitan di dalam kehidupan pasti minta tolong. Dan biasanya kita tentu minta tolong kepada orang yang kita anggap bisa menolong kita. Artinya tidak mungkin dari kita mau minta tolong kalau kita butuh uang minta tolong kepada pengemis. Tidak mungkin di antara kita mau minta tolong kepada pengangguran kalau kita pingin pekerjaan. Yang pasti kalau kita ingin uang, kita minta tolong kepada orang kaya. Kalau kita butuh pekerjaan, kita minta tolong kepada orang yang mempunyai usaha. Itu logikanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, diceritakan bagaimana kehidupan umat Allah yang pada saat itu sedang dilanda persoalan, sedang di dalam ketertekan. Karena konteksnya pada saat itu mereka di dalam pembuangan Babel. Akan tetapi ketika bangsa itu, umat Allah, di dalam pembuangan Babel, Allah menyuruh hambanya Yesaya untuk menyampaikan sebuah kabar sukacita, untuk menyampaikan sebuah nubuat. Kabar sukacita yang disampaikan oleh Yesaya, bagaimana Allah melihat, memahami, dan mendengarkan setiap keluh kesah mereka. Karena Allah melihat, memahami, dan mendengarkan keluh kesah mereka, maka Allah membuat sebuah janji, yaitu Dia akan mengutus hambanya untuk menyelamatkan mereka. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bangsa itu pada saat itu ada dua pemikiran mereka. Pertama, mereka tidak percaya. Namun ada juga yang percaya. Dalam perikop kita yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini, di mana Yesaya menubuatkan tentang hamba Tuhan yang menderita. Yesaya menubuatkan bagaimana Allah akan menyuruh hambanya untuk menyelamatkan bangsa itu. Tapi apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah pikirkan, tentu berbeda seperti apa yang dipikirkan dan diharapkan oleh bangsa itu. Nah Bapak Ibu, seperti di dalam pembukaan khotbah ini kami katakan tadi, yang biasanya orang
akan minta tolong kepada orang yang lebih hebat. Nah, dalam perikop kita Allah menggambarkan tidak demikian. Hamba Allah yang akan Allah suruh untuk menyelamatkan umat itu tidak dengan yang seperti dipikirkan umat Allah. Bukan dengan mahkota, kemuliaan, dengan kekuatan dan lain sebagainya. Tetapi apa yang digambarkan oleh Allah seperti gambaran daripada hamba Allah itu sendiri. Dalam nas ini jelas dikatakan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam ayat 14, begitu buruk rupanya bukan seperti manusia lagi. Allah menggambarkan bahwa penolong yang sejati yang akan Allah suruh untuk menyelamatkan umatnya itu tidak dari kalangan raja, tidak dari kalangan penguasa, tidak dari kalangan orang hebat, tetapi dari kalangan manusia biasa, di luar daripada yang diharapkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat memang bagaimana gambaran Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kita, seperti jauh panggang dari api. Manusia pada saat itu membutuhkan sebuah keselamatan, atau bangsa yang pada saat itu membutuhkan seorang raja yang menolong mereka. Tetapi yang Allah suruh tidaklah raja seperti yang dipikirkan oleh dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita pada saat ini, hamba Tuhan yang menderita. Apa yang mau disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan ini kepada kita masing-masing? Kenapa hamba Tuhan itu harus menderita? Dan siapakah hamba Tuhan yang menderita, yang mau disoroti dalam kebenaran firman Tuhan ini? Apakah aku Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, atau para Bapak Ibu semuanya? Tentu tidak. Hamba Tuhan yang menderita yang digambarkan oleh Yesaya dalam firman Tuhan pada saat ini, yaitu menjadi gambaran diri Yesus. Karena apa? Karena Yesus datang ke dunia ini meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan mahkotanya, datang seperti manusia biasa. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk dimegahkan, tujuannya bukan untuk dihormati, tapi tujuannya untuk menebus dosa manusia. Maka kedatangan Kristus ke dunia ini, karena di luar daripada ekspektasi bangsa ini, maka banyak orang tidak menerima dia. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan pada saat ini kepada kita? Dalam ayat 13 jelas dikatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Allah sudah menubuatkan bagaimana misi Allah yang disampaikan dalam diri Yesus Kristus harus berhasil. Walaupun banyak orang berusaha, bahkan iblis, bahkan dunia ini berusaha menghambat misi Yesus itu supaya tidak berhasil. Misi iblis pada saat itu menggagalkan segala rencana Allah yang dalam diri Yesus Kristus supaya dunia ini tidak terselamatkan. Bahkan iblis pada saat itu berpikir, dengan kematian Yesus di kayu salib, maka misi Allah menjadi gagal. Dengan penderitaan Yesus, iblis tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Sebelum manusia memahami, sebelum manusia mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah, iblis terlebih dahulu tahu. Maka dalam pikiran iblis, menjadikan Yesus menderita supaya misi Allah gagal. Tapi fakta realita yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, justru di dalam penderitaan itu, di dalam ketertindasan itu, di dalam pengkhianatan itu, di sanalah misi Allah terlaksana dan berhasil.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kita, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, jelas menceritakan, menubuatkan, dan memastikan bahwa Yesus Kristus sebagai hamba Allah yang menerima penderitaan oleh karena keberdosaan kita. Justru dalam penderitaannya lah nyata kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang boleh kita imani dari kebenaran firman Tuhan di dalam Jumat Agung ini? Yang pertama, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita mau diingatkan karena Kristus sudah menderita untuk kita. Maka sebagai orang yang percaya, kita diajak, kita mau dijadikan untuk menerima penderitaan itu dengan menghidupi di dalam kebenaran. Artinya seperti apa? Lewat firman ini kita mau dipastikan supaya jangan menyia-nyiakan penderitaan Yesus. Kristus mati karena aku. Kristus mati karena Bapak Ibu semuanya. Kristus mati karena keberdosaan, karena kemunafikan, karena pelanggaran kita. Dia menderita oleh karena dosaku. Ini harus kita paham. Karena Kristus sudah menderita, sudah mati karena dosa kita. Hamba Allah sudah meninggalkan kemuliaannya supaya kita dipermuliakan. Maka selaku orang yang menerima penderitaan dan kebangkitan Yesus itu sendiri, jangan lagi kita, Bapak Ibu, melakukan dosa di dalam kehidupan. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita mau diajak bagaimana Yesus yang menderita itu menjadi kabar sukacita bagi kita. Di dalam penderitaan Yesus ada sukacita bagi kita. Tapi sukacita seperti apa yang kita lakukan? Sukacita karena dia menderita kah? Sukacita karena dia disalibkan kah? Tentu tidak. Sukacita yang kita lakukan di dalam kehidupan, sukacita di dalam kebenaran. Artinya apa? Jangan lagi hidup kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Banyak di antara kita, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika Jumat Agung terjadi, ada banyak tangisan di sana. Ada banyak ratapan di sana. Mereka membayangkan bagaimana Kristus yang disalibkan. Mereka hanya membayangkan bagaimana penderitaan Yesus. Tetapi tidak sampai kepada pembayangan bagaimana dia yang seharusnya menderita. Nah, maka kita, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika kita berjumat agung, melihat penderitaan Yesus yang kita bayangkan di sana, bagaimana dia mau berkorban demi kita. Tangisan yang mau kita tangis bukan kematiannya. Tangisan yang kita tangis adalah diri kita. Maka apa yang dikatakan Yesus ketika perjalanan salib kepada para perempuan yang menangisi dia? Apa yang dikatakan? Jangan tangisi aku, tetapi tangisilah anak-anakmu dan diri. Nah, yang harus kita tangisi, bagaimana kita di dalam kehidupan ini? Kenapa kita masih melakukan dosa dalam kehidupan? Allah sudah menderita dalam Yesus Kristus. Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah meninggalkan mahkota kemuliaannya demi kita. Maka jika selama ini kita masih berbuat dosa di dalam kehidupan, jika selama ini kita masih melakukan kemunafikan di dalam setiap peribadahan kita, tangisi dirimu karena menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, seperti yang di penghantar khotbah ini yang kami katakan tadi, kita minta tolong hanya kepada Yesus.
Karena Dia yang bisa menolong kita, menyelamatkan kita dari segala keberdosaan kita. Sekalipun Dia tidak datang dengan kemuliaannya, tetapi dengan seperti itulah, dengan meninggalkan kemuliaannya lah, maka kita dimuliakan di dalam Tuhan. Maka lewat firman ini, sebagai penutup dari khotbah ini, kami mau mengingatkan kepada kita semuanya, firman ini mau mengingatkan kepada kita semua, bagaimana Kristus yang menderita demi kita. Bagaimana Kristus yang dianggap kalah. Maka di sanalah Kristus juga memenangkan kita. Maka semua orang akan melihat, memahami pekerjaan-pekerjaan daripada Allah. Semua bangsa akan tercengang. Dan kita juga harus bersyukur buat segala pengorbanan Yesus. Katakan di dalam kehidupanmu, aku tidak akan menyia-nyiakan penderitaan Yesus. Aku akan hidup benar dalam kehidupan, sebagaimana aku sudah dibenarkan di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat segala kebaikan, kemurahan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu. Benar ya Tuhan, bahwa Kristus menjadi hamba Allah yang menderita oleh karena keberdosaan kami. Terima kasih buat penebusan-Nya Bapa. Ajar kami supaya kami tidak menyia-nyiakan penebusan itu dengan cara hidup benar dalam kehidupan kami. Jika selama ini kami masih melakukan banyak dosa dan pelanggaran yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kami mohon ampun Bapa. Sucikan kami, kuduskan kami dalam darah-Mu, supaya kami hidup dalam kasih karunia-Mu, tidak lagi di dalam keberdosaan. Termulia nama-Mu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.